Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abazid Families dimanapun berada, sebagai orang yang beriman, di antara hal-hal yang mesti kita imani di dalam rukun iman adalah percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabinya, dan sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa jumlah nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dan telah disebutkan namanya di dalam Al-Quran berjumlah 25 orang, dimulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan nabi yang terakhir atau yang ke-25 adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tahukah pemirsa bahwa ada juga nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mendapatkan wahyu, tetapi namanya tidak disebut siapa? Nah, pada kesempatan kali inilah saya akan membahas tentang hal tersebut yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan sebutan Al-Asbat. Pembahasan ini saya dasarkan kepada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashkar. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Yordan dan telah menulis sebuah kitab yang berjudul Ar-Rusulu War-Risalat. Di dalam kitab tersebut ada sebuah pembahasan atau sebuah judul pembahasan yang diberi judul dengan Al-Asbat. Sebagaimana yang bisa pemirsa lihat, nah di dalam pembahasan tentang Al-Asbat, beliau menuliskan al-anbiya'ul ladzina sabaqa dzikruhum, para nabi yang telah disebutkan sebelumnya, madhkuruna fil qur'ani bi asma'ihim, telah disebut nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an, yakni yang berjumlah 25 tersebut. Lalu dilanjutkan oleh beliau, wa hunaka ba'dul anbiya'i asyarul qur'anu ila nubuwatihim, dan di sana ada sebahagian nabi yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran tentang kenabian mereka, walakinnana la na'rifu asma'ahum, akan tetapi kita tidak mengetahui siapa nama-nama mereka. Wahum al-asbat, dan mereka itulah yang disebut dengan al-asbat. Wal asbatu hum auladu Ya'qub, dan al-asbat itu adalah anak-anaknya Yakub. Wa qad kanu ithnai asyara rajulan, dan anak-anak Yakub tersebut mereka berjumlah 12 orang. Arrafnal Qur'anu biwahidin minhum, yang satu dari mereka telah diberitahukan kepada kita oleh Al-Quran, wahuwa Yusuf, dan itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Wal baqi, adapun yang selainnya, wa adaduhum ahada asyara rajulan, dan jumlah mereka itu ada 11 orang, lam yu'arrifnallahu bi asma'ihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kita nama mereka. Walakinnahu, akan tetapi dia akhbarona, telah mengabarkan kepada kita, bi annahu auha ilaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wahyu kepada mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qulu amanna billahi, katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbat, dan al asbat.
Nah, al-asbat inilah yang dimaksud dengan anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Hal ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Jadi mungkin pemirsa bertanya, kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu juga termasuk dalam para nabi? Berdasarkan penjelasan ini, padahal mereka telah melakukan hal yang sangat buruk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yakni memasukkannya ke dalam sumur. Bukankah itu adalah perbuatan dosa? Di dalam satu penjelasan saya mendapatkan bahwa sifat maksum yang dimiliki oleh para nabi itu terjadi ketika mereka, yakni para nabi tersebut, telah diangkat menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul. Adapun sebelum itu, sifat maksum atau terjaga dari dosa itu tidak berlaku kepada mereka. Nah, jadi pemirsa, ternyata berdasarkan penjelasan ini, al-asbat atau anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam itu juga termasuk di antara para nabi. Hanya saja memang pendapat ini adalah pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan demikian, yakni anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu adalah nabi juga selain dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asbat ini adalah bukan anak-anak langsung atau anak dalam makna hakiki dari Nabi Yakub alaihissalam, tetapi yang dimaksud adalah keturunan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa kanal YouTube saya di subscribe, di like, tinggalkan komentar, serta bagikan kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.